Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andin Maheswari dengan NPM 33342400154. Di sini saya akan menjawab dan menjelaskan learning objective bab 17 nomor 1 sampai 3. Di nomor 1, learning objective bab 17 yaitu ditanyakan distinguish between oxidation and reduction electrochemical reaction, yang artinya bedakan antara reaksi elektrokimia oksidasi dan reduksi. Jadi, oksidasi adalah penghilangan elektron dari suatu spesies, sedangkan reduksi adalah penambahan elektron ke suatu spesies, dan reaksi redoks itu sendiri adalah reaksi yang melibatkan perpindahan elektron dari satu spesies ke spesies lain. Di dalam PPT terdapat gambar tabel yang menjelaskan tentang perbedaan antara oksidasi dan reduksi. Pada aspek proses yaitu oksidasi kehilangan elektron, sedangkan reduksi adalah penambahan elektron. Selanjutnya, pada aspek bilangan oksidasi, oksidasi akan meningkat sedangkan reduksi akan menurun. Bilangan oksidasi itu sendiri adalah muatan positif dan negatif pada suatu atom. Unsur bilangan oksidasi positif ini sendiri umumnya adalah sebuah atom-atom unsur logam, misalnya Na, Fe, Mg, Ca, dan unsur logam lainnya. Sedangkan unsur bilangan oksidasi negatif umumnya merupakan sebuah atom-atom unsur non-logam, contohnya O, Cl, F, dan unsur non-logam lainnya. Bilangan oksidasi pada oksidasi akan meningkat dikarenakan ketika suatu unsur mengalami oksidasi, ia menjadi lebih positif karena kehilangan elektron yang bermuatan negatif sehingga menyebabkan kenaikan bilangan oksidasi. Sedangkan bilangan oksidasi pada reduksi akan menurun dikarenakan unsur yang terlibat menjadi lebih negatif karena menerima elektron sehingga menyebabkan penurunan bilangan oksidasi. Selanjutnya, hubungan dengan oksigen. Pada oksidasi akan menambahkan oksigen, sedangkan pada reduksi akan menurunkan oksigen. Selanjutnya, energi. Energi pada oksidasi akan dilepaskan, sedangkan pada reduksi akan disimpan. Terakhir, contoh agen pada oksidasi yaitu oksigen dan klorin, sedangkan contoh pada reduksi adalah hidrogen dan logam. Itu adalah beberapa penjelasan perbedaan antara elektrokimia oksidasi dan reduksi. Selanjutnya, pada learning objective bab 17 nomor 3 ditanyakan menghitung potensial sel dan menuliskan arah reaksi elektrokimia spontan untuk dua logam murni yang terhubung secara elektrik dan juga terendam dalam larutan ion masing-masing. Kita bisa melihat pada PPT contoh dari perhitungannya ya. Kita bahas pada soal yang A terlebih dahulu, di mana oksidasi atau anoda yaitu terdapat pada reaksi oksidasi kadmium yang menghasilkan ion kadmium dan 2 elektron. Selanjutnya ada reaksi reduksi atau katoda yang berada pada ion nikel 2 positif ditambah 2 elektron yang menghasilkan nikel, dan reaksi keseluruhannya adalah kadmium ditambah ion nikel 2 positif menghasilkan ion kadmium 2 positif dan nikel. Untuk menghitung tegangan sel, kita menggunakan potensial standar elektroda untuk masing-masing logam. Dari tabel potensial elektroda, kita memiliki potensial elektroda standar kadmium sebesar negatif 0,403 volt dan potensial elektroda standar sel nikel sebesar negatif 0,250 volt. Tegangan sel dapat dihitung dengan rumus potensial sel sama dengan potensial elektroda standar katoda dikurangi potensial elektroda standar anoda, yaitu negatif 0,250 volt dikurangi negatif 0,403 volt menghasilkan positif 0,153 volt. Tegangan yang dihasilkan adalah positif 0,153 volt, menunjukkan bahwa reaksi ini spontan karena nilai tegangan positif. Selanjutnya, pertanyaan B yaitu hitunglah potensial sel pada suhu 25 derajat Celcius jika konsentrasi CD2+ dan Ni2+ masing-masing adalah 0,5 molar dan 10⁻³ molar. Apakah reaksi spontan masih sama dengan sel standar? Jawabannya adalah ketika konsentrasi ion berubah menjadi konsentrasi CD2+ sama dengan 0,5 molar dan konsentrasi Ni2+ sama dengan 10⁻³ molar, kita perlu menghitung potensial selnya, yaitu dengan cara delta V sama dengan potensial sel standar kadmium dikurangi potensial sel standar nikel dikurangi RT dibagi NF ln
konsentrasi Ni2+ dibagi konsentrasi Cd2+, yang bisa dilihat rumusnya pada PPT ya. Itu akan menghasilkan minus 0,073 volt. Karena hasil delta V negatif, maka reaksi spontan adalah kebalikan dari persamaan 17.22, atau ion nikel 2 positif ditambah kadmium menghasilkan nikel dan ion kadmium 2 positif. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Faizal Ahura, dengan NPM 33342401557. Saya sendiri akan menjelaskan learning objective dari bab 17, nomor 7 hingga nomor 9. Nah, di nomor 7, yaitu 5 langkah untuk mengurangi efek korosi. Yang pertama, menggunakan deret galvanik. Jika penggabungan logam yang berbeda diperlukan, pilihlah 2 logam yang dekat satu sama lain dalam deret galvanik. Galvanik sendiri yaitu 2 logam yang berbeda potensial bersinggungan pada lingkungan berair atau lembab. Dapat terbentuk sel elektrokimia secara langsung. Logam yang potensialnya lebih rendah akan segera melepas elektron ketika bersentuhan dengan logam yang potensialnya lebih tinggi, serta akan mengalami oksidasi dan oleh oksigen dari udara. Hal ini mengakibatkan korosi lebih cepat terjadi pada logam yang potensialnya lebih rendah, sedangkan logam yang potensialnya lebih tinggi itu lebih awet. Ketika 2 logam yang berbeda digabungkan, terjadi perbedaan potensial elektrokimia. Semakin besar potensial, semakin besar kemungkinan korosi pada logam yang kurang mulia. Korosi galvanik terjadi ketika logam yang kurang mulia dalam pasangan terkorodasi karena arus listrik mengalir dari logam yang lebih mulia ke logam yang kurang mulia. Memilih logam yang dekat dengan deret galvanik akan meminimalisir perbedaan potensial dan resiko korosi. Kesimpulannya, itu menentukan pasangan logam yang dekat dengan deret galvanik merupakan strategi yang penting untuk meminimalkan korosi galvanik dan meningkatkan kompatibilitas dalam proses penggabungan logam. Langkah yang kedua yaitu hindari rasio permukaan anoda katoda yang tidak menguntungkan. Gunakan luas permukaan anoda yang sebesar mungkin. Untuk mencegah terjadinya korosi logam dengan membuat logam menjadi katoda dalam sel elektrokimia, luas rasio permukaan anoda katoda mengacu pada perbandingan antara luas permukaan material yang digunakan sebagai anoda dengan luas permukaan material yang digunakan sebagai katoda dalam sistem proteksi katodik. Rasio permukaan katoda anoda yang tidak menguntungkan dapat menyebabkan beberapa masalah seperti korosi prematur pada anoda, efisiensi rendah, dan ketidakstabilan arus. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan luas permukaan anoda sebesar mungkin? Itu karena yang pertama, luas permukaan anoda besar memungkinkan arus korosi terdistribusi lebih merata sehingga mengurangi konsentrasi arus pada satu titik dan memperlambat korosi. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi. Luas permukaan anoda yang lebih besar menghasilkan lebih banyak arus yang mengalir ke katoda, meningkatkan kemampuan untuk melindungi logam. Yang ketiga yaitu meningkatkan ketahanan. Dengan arus terdistribusi lebih merata dan efisiensi yang lebih tinggi, sistem proteksi katodik dapat bertahan lebih lama. Memastikan rasio luas permukaan katoda anoda yang menguntungkan sangat penting dalam sistem proteksi katodik. Menggunakan luas permukaan anoda sebesar mungkin dapat membantu memaksimalkan efisiensi dan ketahanan sistem, memastikan perlindungan dengan optimal terhadap korosi. Nah, langkah yang ketiga yaitu isolasi secara elektrik logam yang berbeda satu sama lain, yaitu proses isolasi atau pemisahan secara elektrik antara 2 jenis logam yang berbeda untuk mencegah terjadinya korosi. Ketika 2 logam yang berbeda bersentuhan dalam lingkungan yang lembab atau basah, mereka dapat membentuk sel galvanik. Dalam sel galvanik, satu logam bertindak sebagai anoda yang akan terjadinya korosi dan logam lainnya berperan sebagai katoda yang akan lebih terlindungi. Proses ini terjadi karena perbedaan potensial elektroda antara kedua logam tersebut.
dengan mengisolasi logam yang berbeda secara elektrik, hal itu dapat mencegah terjadinya aliran arus listrik antara keduanya, sehingga mengurangi atau bahkan menghentikan proses korosi logam yang lebih rentan. Isolasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan bahan isolator seperti cat, plastik, atau bahan lainnya yang tidak menghantarkan listrik untuk memisahkan logam-logam tersebut. Selanjutnya itu hubungan elektrik logam anoda ketiga keduanya. Ini adalah bentuk proteksi katodik. Nah, metode ini perlindungan korosi yang dikenal sebagai proteksi katodik. Dalam sistem ini logam yang anoda yang lebih reaktif dihubungkan secara elektrik dengan logam yang ingin dilindungi, yaitu katoda. Ketika anoda dihubungkan secara elektrik dengan katoda, anoda akan mengorbankan dirinya terkorosi lebih cepat daripada katoda. Ini terjadi karena anoda memberikan elektron kepada katoda sehingga mengurangi potensi korosi pada katoda. Dengan cara ini, katoda akan tetap terlindungi dari proses oksidasi yang dapat menyebabkan kerusakan. Selanjutnya itu step ke 5. Step kelima itu untuk logam selain logam diavalen. Nah, reaksi A M besar B2O2 menjadi MaOB adalah suatu bentuk umum dari reaksi antara logam dengan oksigen untuk membentuk oksida logam. Dalam reaksi ini, si M itu mewakili logam yang bereaksi dengan oksigen. Logam bisa berupa monovalen seperti natrium Na atau logam trivalen seperti aluminium dan lain-lain. Namun, selain logam diavalen, berarti kita berbicara logam yang memiliki valensi berbeda dari plus 2. Oksigen di sini nih berfungsi sebagai agen pengoksidasi. Oke, sekian, terima kasih. Learning Objective 5, name and briefly describe the two different types of polarization and specify the condition under which each is rate controlling. Terdapat dua jenis polarisasi dan kondisi yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu activation polarization, polarisasi yang terjadi akibat keterbatasan laju transfer elektron pada reaksi elektrokimia. Kondisinya dominan pada kondisi kerapatan arus rendah dan konsentrasi reaktan yang cukup. Contoh dari activation polarization ini terdapat pada grafik, yaitu grafik yang menunjukkan hubungan antara overvoltage aktivasi dan logaritma dari kerapatan arus untuk reaksi oksidasi dan reduksi pada elektroda hidrogen. Sumbu vertikal menunjukkan overvoltage dalam satuan volt. Overvoltage adalah selisih antara potensial aktual yang diperlukan untuk menjalankan reaksi elektrokimia dan potensial kesetimbangan termodinamis. Positif menunjukkan reaksi oksidasi kehilangan elektron, sementara negatif menunjukkan reaksi reduksi penangkapan elektron. Sumbu horizontal menunjukkan logaritma dari kerapatan arus dalam skala logaritmik. Arus elektrokimia ini dihasilkan oleh reaksi oksidasi dan reduksi di permukaan elektroda. Pada bagian bawah grafik, yaitu garis miring ke kanan bawah, reaksi 2H+ plus 2 elektron negatif menjadi hidrogen menunjukkan reaksi reduksi ion hidrogen H+ menjadi gas hidrogen H2. Overvoltage-nya menurun seiring peningkatan kerapatan arus logaritmis. Gradien garis ini disebut beta koefisien Tafel yang menggambarkan kinetika reaksi reduksi. Sedangkan pada bagian atas grafik, yaitu garis miring ke kanan atas, reaksi hidrogen menjadi 2H+ plus 2 elektron negatif menunjukkan reaksi oksidasi gas hidrogen H2 menjadi ion hidrogen H+. Overvoltage-nya meningkat seiring dengan peningkatan logaritma kerapatan arus. Gradien garis ini disebut alfa koefisien Tafel yang menggambarkan kinetika reaksi oksidasi. Titik I0 atau titik kerapatan arus tukar yaitu titik di mana laju reaksi oksidasi sama dengan laju reaksi reduksi. Keadaannya setimbang. Pada
titik kerapatan arus tukar, tidak ada arus bersih karena laju elektron yang dilepaskan melalui reaksi oksidasi seimbang dengan laju elektron ditangkap melalui reaksi reduksi. Kerapatan arus tukar ini adalah parameter penting dalam mengukur aktivitas elektroda. Kesimpulan dari grafik activation polarization ini yaitu grafik ini menunjukkan reaksi oksidasi dan reduksi pada elektroda hidrogen. Pada kerapatan arus tukar, laju reaksi oksidasi sama dengan laju reaksi reduksi sehingga terjadi kesetimbangan elektrokimia. Gradien garis di atas plus alfa dan di bawah min beta menggambarkan kinetika reaksi elektrokimia. Garis positif yaitu reaksi oksidasi H2 menjadi 2H+ plus 2 elektron negatif, sedangkan garis negatifnya yaitu reaksi reduksi 2H+ plus 2 elektron negatif menjadi H2. Aktivasi polarisasi mendominasi pada arus rendah hingga menengah yang diilustrasikan dengan hubungan linear antara overvoltage dan logaritma kerapatan arus. Jenis polarisasi yang kedua yaitu concentration polarization, yaitu polarisasi yang terjadi ketika laju reaksi dibatasi oleh difusi ion-ion reaktan menuju permukaan elektroda. Kondisinya mendominasi pada kerapatan arus tinggi atau konsentrasi reaktan rendah. Contohnya dapat dilihat dari dua grafik A dan B, grafik concentration polarization. Pada grafik A menggambarkan polarisasi konsentrasi murni pada grafik A. Daerah horizontalnya menunjukkan overvoltage konstan meskipun logaritma kerapatan arusnya meningkat. Ini berarti tidak ada hambatan kinetika, aktivasi, dan laju reaksinya yang dikendalikan oleh transfer massa dari spesies reaktif. Ketika arusnya mendekati laju arus batas, overvoltage-nya akan naik drastis. Pada titik ini, konsentrasi spesies reaktifnya di permukaan elektroda menjadi sangat rendah karena laju difusi maksimum sudah tercapai. IL disebut sebagai kerapatan arus batas yang menunjukkan batas maksimal arus yang dapat dihasilkan akibat keterbatasan transportasi massa. Kesimpulan dari grafik A ini yaitu pada konsentrasi polarisasi, peningkatan arus menyebabkan keterbatasan difusi spesies reaktif sehingga terjadi kenaikan overvoltage drastis saat mendekati arus batas. Pada grafik kedua, yaitu grafik aktivasi polarisasi dan konsentrasi polarisasi. Grafik ini menggambarkan gabungan polarisasi aktivasi dan polarisasi konsentrasi dalam satu reaksi reduksi. Polarisasi aktivasinya terjadi ketika laju reaksi dibatasi oleh langkah aktivasi energi yang diperlukan untuk memulai reaksi elektrokimia. Sedangkan polarisasi konsentrasinya terjadi pada arus yang lebih tinggi ketika laju transfer massa menjadi kendala utama. Pada grafik B, di daerah awal, yaitu daerah aktivasi polarisasi, overvoltage-nya menurun secara linear sehingga terhadap logaritma kerapatan arus sehingga disebabkannya oleh hambatan kinetik yang dominan di awal reaksi. Titik awal ini disebut IO atau kerapatan arus tukar di mana reaksi elektrokimia mulai terjadi. Di daerah tengah, yaitu polarisasi aktivasi berkurang secara signifikan, reaksinya semakin cepat dan arus meningkat seiring dengan penurunan overvoltage. Daerah akhir, yaitu konsentrasi polarisasi, overvoltage-nya mulai meningkat tajam ketika kerapatan arus mendekati kerapatan air arus batas. Pada titik ini, transportasi massa spesies reaktif ke permukaan elektroda menjadi kendala dan laju reaksinya terhambat. Kesimpulan dari grafik B ini yaitu polarisasi aktivasi mendominasi pada arus rendah, sementara polarisasi konsentrasi mendominasi pada arus tinggi mendekati kerapatan arus batas.
Keduanya bersama-sama mempengaruhi kinerja elektrokimia secara keseluruhan. Grafik A, perbandingan antara kedua grafiknya, yaitu grafik A hanya mempertimbangkan polarisasi konsentrasi di mana keterbatasan difusi mengontrol laju reaksi. Sedangkan grafik B menunjukkan kombinasi polarisasi aktivasi pada awal dan polarisasi konsentrasi pada akhir yang lebih realistis dalam sistem elektrokimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Stefani dengan NPM 373424054. Di sini saya akan menjelaskan bab 22 dengan judul Environmental and Societal Issue in Material Science and Engineering. Yang pertama saya akan membahas learning objective, diagram the total material cycle and briefly discuss relevant issues and the pattern to each stage of the cycle. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah diagram siklus dari total material cycle. Jadi dalam siklus itu semua material bergerak dalam siklus material total, dimulai dari pengambilan bahan mentah seperti hidrokarbon dan oksigen dari bumi melalui penambangan atau pengoboran. Bahan ini kemudian diekstraksi dan diolah menjadi bahan baku dasar. Siklus material total menggambarkan perjalanan semua bahan yang ada, dimulai dari pengambilan sumber daya mentah yang berasal dari bumi dan atmosfer. Proses ini melibatkan penambangan, pengoboran, atau pengambilan bahan seperti hidrokarbon, kayu, dan oksigen dalam bentuk kasarnya. Setelah bahan mentah ini diperoleh, langkah berikutnya adalah diekstraksi, lalu penyulingan dan kemudian pemurnian yang akan mengubah menjadi logam, bahan kimia, dan bahan baku dasar lainnya. Proses ini menghasilkan material dalam jumlah besar yang kemudian dimodifikasi lebih lanjut oleh manusia untuk berbagai keperluan. Dengan demikian, siklus ini menggambarkan bagaimana sumber daya alam diolah dan dimanfaatkan dalam berbagai industri. Lalu di dalam siklus itu bahan baku diubah menjadi material yang lebih kompleks seperti alloy dan plastik untuk memenuhi kebutuhan kinerja. Material tersebut digunakan untuk membuat produk baru yang akhirnya menjadi limbah. Bahan baku akan mengalami modifikasi untuk diolah menjadi material yang lebih kompleks seperti alloy, keramik, bahan elektronik, polimer, plastik, kristal, komposit, dan berbagai komposisi lainnya. Gunanya itu untuk memenuhi kebutuhan kinerja tertentu. Material yang telah diproses akan menjadi bahan yang esensial. Selanjutnya, desain dan rencana manufaktur disusun untuk memanfaatkan mineral yang telah dimodifikasi tersebut. Dari sini, bentuk atau komponennya dibuat untuk dirakit menjadi produk baru, perangkat mesin, dan struktur lainnya. Produk yang dihasilkan ini memberikan layanan selama masa pakaiannya. Namun, ketika masa manfaat tersebut berakhir, produk tersebut bertransformasi menjadi limbah atau barang yang tidak terpakai. Limbah ini kemudian menjadi bagian penting dari siklus material total ini yang mencerminkan hubungan antara pemanfaatan sumber daya dan dampaknya terhadap lingkungan. Lalu selanjutnya di dalam siklus itu, setelah masa pakai produk berakhir, itu menjadi limbah yang dapat dibuang atau didaur ulang untuk mengembalikan bahan baku ke dalam siklus. Siklus materialnya ini merupakan sistem global yang melibatkan interaksi antara material, lingkungan, dan energi. Jadi setelah produk menyelesaikan masa pakainya, dia akan menjadi limbah kan. Yang selanjutnya dapat dibuang atau didaur ulang. Nah, jika dibuang, limbah tersebut akan kembali ke bumi atau atmosfer. Namun jika didaur ulang, bahan baku yang terkandung dapat dipulihkan dan kembali ke siklus material. Siklus material ini sendiri merupakan sistem global yang melibatkan interaksi kompleks antara bahan, lingkungan, serta pasokan dan permintaan energi dalam bumi. Lalu kesehatan lingkungan ini sangat bergantung pada cara manusia mengelola pergerakan bahan melalui setiap tahap siklus ini. Jadi setiap tahap dalam siklus ini memberikan dampak lingkungan yang signifikan sehingga penting untuk diperhatikan prosesnya dengan cermat. Dengan demikian
pengelolaan yang baik terhadap bahan-bahan ini akan berkontribusi pada berkelanjutan dan kesehatan lingkungan yang secara keseluruhan. Lalu yang terakhir, di dalam siklus ini, material dalam siklus ini tuh dianggap sebagai investasi energi karena daur ulang mengurangi kebutuhan energi. Misalnya, daur ulang besi, tembaga, dan magnesium jauh lebih hemat energi daripada mengekstraksi dari biji asli. Material yang bergerak melalui siklus ini dianggap sebagai investasi energi. Kenapa? Karena energi yang dikeluarkan untuk mengekstraksi logam dan biji tidak perlu dikeluarkan lagi jika logam tersebut didaur ulang. Penggunaan kembali logam seperti besi seperti besi dapat memulihkan 1 ton dari limbah dengan hanya sekitar 20% dari biaya energi yang diperlukan untuk mengekstrak 1 ton besi dari biji. Begitu pula, tembaga dapat didaur ulang dengan biaya hanya sekitar 5% dari yang diperlukan untuk ekstraksi dari biji. Sementara daur ulang magnesium hanya memerlukan sekitar 1,5% dari biaya ekstraksi. Jadi para ilmuwan itu dan insinyur material bekerja secara efektif untuk mengurangi pembuangan bahan lingkungan dan meningkatkan peluang untuk mendaur ulang lebih banyak bahan. Ini tuh menggambarkan siklus total material yang menunjukkan seluruh siklus hidup dari total material cycle. Baik, selanjutnya saya akan membawakan learning objektif yang ketiga setelah learning objektif yang pertama, yaitu learning objektif yang ketiga ada site is are relevant to the green design, philosophy of product design. Jadi di sini itu kayak mengambil isu yang relevan dengan produk desain hijau dengan filosofi produk desain. Jadi kita tahu bahwa setiap produk tidak peduli seberapa lama umurnya, pada akhirnya akan rusak dan dibuang karena tidak ada kesadaran akan lingkungan. Produk-produk ini tidak bisa didaur ulang atau digunakan kembali sehingga sampah menumpuk. Selain itu, tanpa kesadaran, desain hijau, bahan-bahan beracun atau sulit terurai sering digunakan sehingga mencemari lingkungan. Nah, di era baru ini, untuk mengatasi sampah yang berlebihan dan mengurangi polusi, satu-satunya cara adalah dengan menerapkan desain hijau. Dalam hal desain produk, desain hijau tidak hanya berpegang pada prinsip 3R, yaitu recycle, reuse, dan reduce, yaitu mengurangi, mendaur ulang, dan menggunakan kembali, tetapi juga memenuhi standar kesehatan dan lingkungan yang baik di banyak aspek produk. Desain hijau juga mencegah kerusakan lingkungan dan pemborosan sumber daya, contohnya dari segi bahan produk, fungsi, teknologi, dan kualitas. Selain itu, desain hijau juga lebih memperhatikan dampak fisik dan psikologis dari produk terhadap penggunanya.